Coba bayangkan, kamu membuang satu bungkus plastik kopi ke tempat sampah dan 3 bulan kemudian plastik tersebut ditemukan mengambang di Laut Filipina. Loh, kok bisa? Halo Sobat Bumi, saya Nicole Josephaudine Fernandes dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, yaitu sampah. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal bersih-bersih, ini soal diplomasi internasional. Dan ya, kita sebagai anak muda punya peran besar di dalamnya. Sampah plastik tidak mengenal batas negara. Apa yang kita buang di Jakarta bisa terbawa arus hingga ke laut negara tetangga. Faktanya, Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Setiap tahunnya, sekitar 1,29 juta ton sampah plastik ditemukan dan mencemari laut. Namun, yang berhasil didaur ulang cuma 7% saja. Karena itu, dunia mulai menyadari pentingnya aksi bersama. Tahun ini, tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah Beat Plastic Pollution. Dan yang membanggakan adalah tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah konferensi internasional tentang plastik pada bulan Agustus tahun 2025 mendatang. Lalu, apa peran kita sebagai anak muda? Banyak yang berpikir bahwa diplomasi itu hanya bisa dilakukan oleh para pejabat tinggi saja. Padahal anak muda bisa menjadi salah satunya. Anak muda bisa menjadi bagian dari diplomasi. Ya, tentu saja dengan cara yang sesuai dengan zaman. Lihat saja Switenia Puspalestari. Dia adalah seorang pendiri Diverse Clean Action, yang dimana ia memulai dari membersihkan pantai hingga akhirnya ia bisa berbicara di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sesuatu yang keren, bukan? Wow. Kita pun demikian, kita bisa memulainya dari hal-hal yang sederhana. Misalnya kita bisa membuat konten edukatif, lalu kita bisa mengajak teman untuk peduli terhadap lingkungan, atau mengikuti simulasi sidang internasional. Ingat, aksi kecil berdampak besar. Nah, teman-teman, kalian masih ingat tidak dengan kasus tambang nikel di Raja Ampat yang kemarin sempat viral? Nah, Raja Ampat ini kita tahu bahwa dikenal sebagai wilayah laut yang sangat kaya. Bahkan, lebih dari 75% spesies terumbu karang ada di sana. Lebih dari 500 hektar laut dan hutan rusak akibat aktivitas tambang nikel yang tidak ramah lingkungan itu. Berbagai kelompok masyarakat termasuk anak muda menyuarakan protesnya dan akhirnya Presiden kita, Presiden Prabowo, mencabut 4 dari 5 izin tambang nikel di wilayah tersebut. Ini adalah bukti nyata bahwa suara masyarakat, terutama generasi muda itu, dapat memengaruhi kebijakan internasional. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita tidak perlu menunggu menjadi diplomat profesional. Mulailah dari kebiasaan kecil saja. Gunakan botol minum ulang pakai, kurangi plastik sekali pakai, bagikan informasi penting di media sosial, dan juga ajak teman kita untuk lebih peduli. Mengapa demikian? Karena ketika kita peduli terhadap lingkungan kita sedang menyampaikan pesan kita kepada dunia bahwa anak muda Indonesia tidak tinggal diam. Maka dari itu, ayo Sobat Bumi, kita jangan hanya menjadi penonton perubahan. Mari kita menjadi bagian dari solusinya. Saya, Nicole Josephaudine Fernandes, mengucapkan terima kasih karena teman-teman sekalian sudah menyimak dan mari kita berjumpa lagi di aksi nyata berikutnya. Salam Sobat Bumi. Bye!